Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat walafiat. Semoga panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimurahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat semua dan kawan-kawan semua dan pemirsa dimanapun berada, pada video kali ini kita akan membahas tentang verifikasi faktual dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan penggunaan aplikasi sistem informasi pencalonan. Nah, itu ya untuk video kali ini kita membahas tentang Verpak ya, verifikasi faktual dukungan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan saja ke slide yang selanjutnya. Oke, di mana di sini kita akan membahas tentang dasar hukum pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dimana mengacu pada beberapa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kedua yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, ini teman-teman ada beberapa ya. Kemudian ada putusan MK, kemudian ada peraturan PKPU nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian yang kedua ini ada peraturan KPU nomor 13 tahun 2022. Di mana tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ini ya teman-teman dasar hukum pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD ya. Selanjutnya kita membahas pengertian dari verifikasi faktual itu sendiri seperti apa. Kita menuju ke pengertiannya dulu ya. Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan. Nah, ini sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal. Nah, ini sebagai bakal calon anggota DPD. Nah, di sini berarti verifikator melakukan penelitian dan pencocokan terhadap dokumen ya, dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal calon anggota DPD. Nah, untuk membuktikan verifikasi faktual ke-1 dilakukan untuk membuktikan kebenaran. Nah, ini ya. Garis bawah sini membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran pendukung. Apakah identitas pendukung itu sudah pas atau benar kebenarannya dan tidak, artinya tidak palsu, tidak dikatakan sebagai dokumen yang tidak bersyarat ya. Nah, kemudian teman-teman di slide selanjutnya yaitu verifikasi faktual dilakukan dengan cara, nah ini ada beberapa cara ya, langkah-langkah untuk melakukan verifikasi itu. Yang pertama, menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain. Nah, artinya di sini teman-teman verifikasi atau verifikator itu bisa menemukan atau menemui pendukung
di tempat tinggal atau rumahnya atau tempat lain. Nah, artinya dimanapun berada, dimanapun tempatnya kita ketemu sama pendukung. Nah, tidak harus di rumahnya ya. Kemudian meminta bakal calon anggota DPD dan atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati. Nah, ini teman-teman. Kemudian, untuk mencocokkan identitas pendukung yang tercantum dalam formulir model LK Verfak pendukung DPD PPS dengan KTPL atau KK milik pendukung dan kebenaran pendukung yang diberikan. Nah, itu. Selanjutnya, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan. KPU Kabupaten Kota dan atau PPS melakukan verifikasi faktual ke-1 dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Nah, di sini kita garis bawahi menggunakan sarana teknologi informasi. Tentunya verifikator ini harus benar-benar menguasai teknologi informasi ya, atau si pendukung harus bisa mengenal IT. Nah, kalau tidak kan udah memiliki anak nih, bisa saja pendukung meminta bantuan kepada anaknya yang lebih memahami tentang teknologi informasi saat ini. Nah, faktual ke-1 ini bisa dilakukan dengan beberapa ya. Yang pertama, panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten Kota dan atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana verifikasi faktual secara langsung. Nah, ini dengan artinya bisa kita video call ya untuk menelpon para pendukung yang mendukung calon anggota DPD untuk pemilu tahun 2024. Yang selanjutnya bisa si pendukung merekam video ya. Pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung. Nah, ini rekaman video ya, bisa dikirimkan oleh pendukung ke verifikator atau kepada KPU Kabupaten Kota dan atau PPS. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian ke arah selanjutnya yaitu verifikasi faktual dilakukan dengan cara, nah ini ada beberapa cara yang seperti tadi itu juga sama ya. Cuman kita bahas lagi di sini yaitu detailnya. Verifikasi faktual ke-1 dengan menggunakan sarana teknologi informasi dengan rekaman video. Nah, dari penjelasan yang tadi ya. KPU Kabupaten Kota dan atau PPS melakukan verifikasi faktual ke-1 dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten Kota dan atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung. Nah, jadi verifikator itu bisa melakukan verifikasi faktual ke-1 dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten Kota atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung. Selanjutnya, dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Kota dan atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual ke-1, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, ini ya, apabila sudah melewati atau berakhir tahapan verifikasi faktual ke-1, maka pendukung dinyatakan dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
kawan-kawan, marilah kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang dimana model LK Verpak pendukung DPD PPS dicocokkan terhadap KK, maka verifikator dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini untuk verifikator ya, dapat melakukan hal-hal sedemikian untuk mendukung, artinya mempermudah dan memperlancar proses verifikasi. Yang pertama, memastikan pendukung dengan menggunakan identitas lain yang memuat foto diri dan atau B. Memastikan pendukung dengan melakukan konfirmasi kepada kerabat dan atau tokoh masyarakat setempat. Nah, ini ya, verifikator harus mencocokkan KK ya untuk menjadi dokumen dukungan terhadap calon DPD untuk pemilu tahun 2024. Nah, kita beralih ke simulasi kawan-kawan. Di sini kita akan mencoba untuk membedah sama-sama form atau lembar kerja Verpak untuk kita verifikasi pendukung bagi pendukung calon DPD pemilu tahun 2024. Nah, kawan-kawan, di sini ada beberapa lembar contoh formulir model LK Verpak pendukung DPD PPS atau lembar kerja verifikasi atau petugas verifikasi pendukung DPD PPS ya. Nah, jadi ini bentuk lembar kerja yang akan dibawa ke tempat pendukung atau di mana pendukung itu berada untuk diverifikasi ya. Apakah benar dia mendukung atau tidak. Nah, di sini ada beberapa pembahasan, ada beberapa kolom-kolom dan tulisan-tulisan, tentunya kita akan bahas satu persatu ya kawan-kawan. Yang di sini yang pertama yaitu ada nama bakal calon. Nah, nama bakal calon ini adalah calon anggota DPD itu sendiri. Kemudian tanggal penyerahan dukungan. Nah, ini tanggal penyerahan dukungan ini kapan teman-teman atau yang memverifikasi, petugas verifikasi meminta penyerahan dukungannya itu pada tanggal berapa kepada pendukung ya. Kemudian wilayah sebaran dukungan. Nah, kabupaten mana, kemudian kecamatan, kelurahan, desa ya. Kemudian di sini lagi di kolom ini ada nama. Siapa nama pendukung, nomor niknya berapa, tempat tanggal lahirnya di mana, tanggal lahirnya berapa, kemudian umurnya berapa, pekerjaannya apa, status perkawinnya apa, dan alamat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga status kehadiran. Nah, status kehadiran ini artinya di mana verifikator menemui atau menjumpai pendukung ya, entah itu di rumahnya atau di tempat lain ya. Nah, di sini dapat ditemui di mana? Di mana pendukung itu ditemui oleh verifikator. Misalnya di rumah ya, kemudian di jalan atau di mana gitu kan, di tempat-tempat nongkrong, nah seperti itu, atau di sawah, nah, bisa saja kan. Nah, siapa tahu dia bawa identitas atau KTP-nya. Kemudian
dapat ditemui dengan menggunakan panggilan video. Nah, jika pendukung tidak ditemukan di rumah, di jalan, dimanapun gitu, terus memiliki nomor WA atau sejenisnya messenger yang bisa melakukan video call atau panggilan video ya. Nah, itu boleh bisa dilakukan. Nah, nanti akan dicentang. Nah, kemudian menggunakan rekaman video. Nah, ini sama kasusnya, tidak dapat ditemui dimanapun ya. Tapi ini pendukung bisa menggunakan rekaman video. Kemudian tidak dapat ditemui atau didukung dengan keterangan saksi. Nah, ini. Kemudian ada di kolom KTP. Ya, yang pertama nicknya bagaimana, apakah sudah sesuai, dicentang ya, dicentang. Kemudian foto KTP apakah sudah sesuai, kemudian dicentang. Nick tidak sesuai, apakah nicknya tidak sesuai, dicentang gitu. Kemudian apakah foto KTP-nya tidak sesuai, dicentang. Nah, atau tidak menunjukkan KTP. Nah, tidak dapat menunjukkan KTP ya. Nah, itu dicentang salah satunya. Kemudian hasil verifikasinya, di mana status pekerjaannya tidak memenuhi syarat. Nah, itu ya. Nanti kita bahas hasil verifikasi ini dan keterangan ini, kemudian tanggal verifikasi ya, dan sebagainya di slide yang selanjutnya. Nah, jadi itu kawan-kawan ya. Ini contohnya, contoh dari lembaran yang akan dibawa oleh verifikator untuk menemui pendukung DPD, pendukung calon DPD untuk pemilu tahun 2024. Nah, di sini ada beberapa penjelasan ya yang sesuai dengan di lembaran tadi itu. Kita sekarang membahas mengenai hasil verifikasi. Nah, status pekerjaan tidak memenuhi syarat yaitu yang mana dimaksud? Yaitu pekerjaan tidak memenuhi syarat adalah TNI, Polri, ASN atau PNS dan PPK, P3K maksudnya. Kemudian penyelenggara pemilu, kepala desa, perangkat desa, atau jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang. Nah, itu ya. Nah, untuk penyelenggara pemilu ini ya tentunya mulai dari KPU, Bawaslu, kemudian PPK, PPS. Nah, itu ya. Nah, di sini ada beberapa kasus, misalnya ini ya. Dalam hal terdapat perbedaan pekerjaan antara LK dengan identitasnya, dukungan dinyatakan TMS apabila pekerjaan pendukung secara faktual termasuk ke dalam kategori pekerjaan yang dilarang. Nah, pekerjaan yang ini maksudnya kawan-kawan ya. Kemudian, dalam hal terdapat perbedaan pekerjaan antara LK dengan identitasnya, dukungan dinyatakan memenuhi syarat apabila pekerjaan pendukung secara faktual tidak termasuk ke dalam kategori pekerjaan yang dilarang. Apabila dari salah satu ini tidak ditemukan, maka itu termasuk dalam kategori memenuhi syarat. Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai kolom keterangan ya, kolom keterangan. Mari kita simak sama-sama. Kolom keterangan. Kolom keterangan dapat diisi untuk mencatat ya, untuk mencatat informasi yang tidak terdapat di dalam lembar kerja. Nah, kemudian dalam hal pendukung menyatakan tidak mendukung dan bersedia bertanda tangan, pendukung dapat menuliskan pernyataan dalam kolom keterangan. Selanjutnya, baik.
Dalam hal pendukung menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia bertanda tangan, pendukung dapat menuliskan pernyataan dalam kolom keterangan serta dapat didukung dengan dokumentasi berupa rekaman video. Contoh, nah, pendukung menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia tanda tangan. Nah, itu contoh tulisan yang di sini ya untuk menulis itu. Apabila pendukung menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia tanda tangan. Itu alasannya di keterangan ini. Kemudian pendukung menyatakan mendukung dan tidak bersedia tanda tangan. Nah, itu di sini ditulis ya. Kemudian pendukung menunjukkan KK dan SIM. Nah, di sini misalkan pendukung itu menunjukkan KK dan SIM. Nah, artinya tidak menunjukkan KTP ya teman-teman. Kemudian kolom tanggal verifikasi. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan lebih dari satu kali. Kolom tanggal verifikasi faktual dapat diisi lebih dari satu. Kolom tanggal dilengkapi dengan waktu jam verifikasi dilakukan. Nah, di sini ya tanggal verifikasinya, kemudian jamnya, jam berapa, harus lengkap ya. Kemudian ada di bagian kosong, verifikator dapat memanfaatkan bagian kosong dari lembar kerja model LK Verfak pendukung DPD PPS untuk mencatat kejadian di dalam proses verifikasi pendukung yang bersangkutan. Nah, apabila sudah ada ya tersedia lembaran kosong untuk verifikator dapat memanfaatkan bagian kosong tersebut untuk mencatat kejadian di dalam proses verifikasi pendukung yang bersangkutan. Nah, kemudian kita membahas di kolom tanda tangan. Nah, verifikator mencantumkan nama personel dari Bawaslu. Nah, kita simak, verifikator mencantumkan nama personel dari Bawaslu, tim bakal calon, dan atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual di dalam lembar kerja model LK Verfak pendukung DPD PPS dan dapat meminta membubuhkan tanda tangan. Artinya siapa saksi ya, tim atau personil dari Bawaslu yang kita bawa ya, atau tim bakal calon atau saksi lainnya yang menyaksikan verifikasi faktual. Nah, mungkin ada teman-teman yang dibawa kayak atau apa gitu kan, atau ada dari Bawaslu atau bakal calon itu sendiri ya, timnya ya, bukan bakal calonnya, timnya tapi timnya ya, itu kayak yang dibawa atau gimana gitu kan, yang penting ada saksi nantinya. Kemudian masyarakat yang diverifikasi. Nah, di sini siapa namanya masyarakatnya kan? Ini kan misalnya Zainal kayak siapa gitu kan? Nah, Zul kayak gitu. Kemudian KPU Kabupaten Kota dan atau PPS meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk mengisi identitas dan menandatangani formulir model LK Verfak pendukung DPD PPS sebagai saksi. Jika pada saat verifikasi faktual ke satu pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD telah meninggal dunia, tidak dapat ditemui. Nah, ini verifikasinya siapa-siapa ya, 3 orang itu. Kemudian di sini ada Bawaslu, kemudian saksi ya, namanya siapa, nicknya berapa, alamatnya di mana, hubungan hanya apa, tanda tangan dan sebagainya. Oke. Kemudian catatan penting yang perlu diperhatikan adalah hakikatnya yang bertanggung jawab penuh adalah KPU Kabupaten. PPS sebagai verifikator posisinya membantu KPU Kabupaten. Kedua, karena PPS sifatnya membantu sehingga PPS tidak memiliki hak untuk menentukan hasil Verfak MS atau TMS. Nah, kemudian
tidak memberikan dokumen lembar kerja verba kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemudian PPS dapat berkoordinasi dengan RT RW atau sebutan lain dalam melaksanakan verifikasi faktual. Kelima, PPK melaksanakan tugas mengkoordinir PPS, menyampaikan kendala dan permasalahan PPS di saat verifikasi faktual, menghimpun, melaporkan secara periodik lembar kerja verpak dari PPS. Nah, itu ya catatan penting teman-teman yang harus diperhatikan. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, dukung channel ini tentunya dengan like, komen, share, dan subscribe tentunya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.